installasi SAM server. Kita buka installernya. Jendela pertama kita disuruh milih untuk pemilihan bahasa, apakah menggunakan bahasa Inggris atau yang lainnya. Untuk selanjutnya, tampilan selamat datang dari aplikasi, kita klik next saja. Nah, di sini tempat folder untuk penyimpanan kita untuk menginstal ditaruh di folder mana. Di sini saya ditaruh di folder drive C di dalam folder SAM. Kita next jika sudah. Nah, di sini di SAM terdapat beberapa file atau fitur tambahan, yaitu Apache, MySQL, dan FileZilla. Nah, di sini saya akan menggunakan Apache dan MySQL saja. Kemudian kita klik install.
sudah selesai, kita klik finish. Kemudian CMD akan mengecek dan menjalankan aplikasi localhost dengan SAM server. Di sini jika sudah selesai maka akan ditampilkan pesan selamat bahwa instalan SAM server sudah sukses. Kemudian ditanyakan apakah akan kita jalankan SAM server control panel sekarang. Jika iya, kita klik yes, tetapi jika tidak, kita klik no. Nah, ini adalah tampilan kontrol panel dari SAM server. Nah, ini artinya Apache dan MySQL sudah berjalan. Jadi kita tinggal masuk ke database dengan membuka browser kita. Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox versi 16. Nah, kemudian di address bar kita ketikkan localhost /phpMyAdmin. Kemudian kita tekan enter untuk masuk ke dalam database. PHPMyAdmin sudah tampil. Kemudian kita akan membuat suatu database atau basis data. Di sini saya menggunakan data-data seperti berikut ini dengan nama database akademik. Selanjutnya tabel kelas, kolomnya ID kelas dan nama kelas. Tabel selanjutnya tabel dosen, kolomnya ID dosen terus nama dosen. Tabel yang ketiga bernama mata kuliah dengan isi kolomnya ID mata kuliah dan nama mata kuliah. Terus tabel yang terakhir adalah tabel pengampu yang berisikan ID dosen, terus ID mata kuliah dan ID kelas. Nah, dari ketiga kolom di sini ini akan mengambil dari relasi. Yang pertama, kalau ID dosen kita mengambil dari tabel dosen, merelasikan dari tabel dosen. Terus yang mata kuliah kita merelasikan dari mata kuliah. Terus yang ketiga kelas kita merelasikan dari tabel kelas. Baik, kita mulai saja pembuatan database dengan nama database akademik. Ketikkan akademik. Kemudian kita ciptakan database baru dengan mengeklik tombol ciptakan. Jika sudah sukses maka ditampilkan pesan database telah sukses dibuat. Kemudian kita masuk ke database yang baru saja dibuat. Nah, di sini belum ada tabel sama
kita bikin tabelnya. Tabel yang pertama kita beri nama tabel kelas. Untuk panjang kolomnya di sini ada 2 kolom, yaitu ID kelas dan nama kelas. Jika sudah, kita klik go. Di sini strukturnya kita beri nama kolomnya ID kelas dengan tipe integer. Jika kita menginginkan ID-nya hanya dengan menggunakan nomor, tetapi jika kita ingin memberikan ID kelas kita bukan hanya nomor, yaitu kombinasi nomor dan karakter, kita bisa menggunakan varchar. Kemudian kolom yang kedua kita beri nama kelas dengan tipe data varchar, karena yang akan kita inputkan nanti adalah berupa karakter. Kemudian untuk ukuran panjang atau nilainya pada kolom pertama, yaitu kolom ID kelas, kita beri panjang 15 karakter. Kemudian yang nama kelas kita berikan 26 karakter. Nah, untuk selanjutnya kita berikan indeks untuk salah satu tabel dari tabel kelas berikut, agar supaya dapat digunakan untuk sebagai pencarian nantinya jika kita gunakan untuk aplikasi Java maupun aplikasi web. Fungsi primerika yaitu sebagai kunci utama untuk mencari suatu data di dalam suatu tabel database. Jika sudah, kita klik simpan. Tabel akademik kelas telah tersimpan. Nah, selanjutnya kita bikin tabel dosen dengan 2 kolom, yaitu ID dosen dan nama dosen. Kita berikan tabel dosen, kolomnya 2, yaitu ID dosen dan nama dosen. Untuk kolom yang pertama kita beri nama ID dosen dengan jenisnya varchar sama seperti tabel kelas yang baru saja kita buat. Ukuran nilainya kita beri 15 juga. Kemudian indeksnya jangan lupa primary agar dapat digunakan sebagai pencarian atau nantinya bisa digunakan untuk relasi dalam suatu database. Selanjutnya kolom yang kedua kita beri nama dosen dengan jenis atau tipe varchar. Kita beri ukuran atau panjang 50 karakter, dan mesin penyimpanannya adalah InnoDB agar bisa diterapkan nantinya untuk suatu relation view atau tabel relasi, agar dapat
merelasikan antara tabel yang satu dengan yang lain. Jika kita tidak menggunakan InnoDB, misalkan MyISAM, itu walaupun relasinya sudah diatur, tetapi apabila data dari salah satu tabel induk dihapus, maka di tabel peranakannya itu tidak ikut terhapus karena jenis penyimpanannya dengan menggunakan MyISAM berbeda dengan menggunakan penyimpanan InnoDB. Jika menggunakan InnoDB, maka ketika salah satu tabel induk dihapus, maka pada tabel peranakan yang memakai salah satu data dari tabel induk juga ikut terhapus. Selanjutnya kita klik simpan. Tabel akademik dosen telah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya tabel yang ketiga yaitu tabel mata kuliah. Terdapat dua kolom yaitu ID mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita langsung saja buat dengan nama mata kuliah, disingkat saja dengan matkul dengan panjang kolom sebanyak 2 kolom. Untuk kolom pertama kita beri nama ID mata kuliah. Dengan jenis atau tipe varchar panjangnya 20 karakter. Kemudian kolom yang kedua kita beri nama mata kuliah dengan jenis atau tipe varchar dengan ukuran panjang kita beri 25 karakter. Kemudian untuk kolom ID mata kuliah jangan lupa kita pilih primary key agar dapat digunakan sebagai pencarian atau dapat digunakan untuk relasi sebagai induk relasi dari suatu database. Selanjutnya kita klik simpan. Database telah berhasil dibuat. Untuk yang terakhir, ini adalah tabel pengampu, di mana tabel pengampu ini memuat semua kolomnya memuat dari relasi peranakan. Jadi yang dimaksud di sini adalah relasi peranakan, yaitu ID dosen yang di dalam tabel pengampu ini mengambil dari data yang terdapat pada tabel dosen dengan data ID dosen. Kemudian yang ID mata kuliah juga mengambil dari tabel mata kuliah dengan kata kunci di ID mata kuliah. Untuk yang terakhir ID kelas, kita mengambil induk relasi dari tabel kelas dengan kata kunci pada ID kelas. Jadi semua yang terdapat pada ID kelas nanti akan diambil datanya untuk disesuaikan dengan tabel pengampu pada kolom-kolom di dalamnya. Oke, mari kita langsung buat saja tabelnya. Tabel pengampu terdapat 3 kolom. Kita klik go. Kolom yang
kolom yang kedua adalah kolom ID mata kuliah dengan jenisnya sama varchar. Kemudian untuk yang ketiga kita beri nama kolom ID kelas. Dengan jenis atau tipe varchar. Terus panjang untuk ID dosen kita berikan panjang 15 karakter. Kemudian untuk ID mata kuliah kita berikan 26 karakter. Kemudian untuk ID kelas kita berikan 25 karakter. Kemudian kita klik simpan. Tabel telah berhasil dibuat. Nah, untuk mengatur tampilan relasi kita harus memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu buat semua kolom yang akan direlasikan kepada induk relasi sebagai indeks, harus bertipe indeks. Kalau tidak ada indeksnya maka tidak bisa dibuat tampilan relasi. Contohnya seperti tampilan berikut ini. Ada peringatan indeks belum ditentukan, maka kita harus menentukan indeks terlebih dahulu. Caranya adalah klik tab struktur, kemudian kita cek salah satu kolom yang akan dijadikan indeks. Jika sudah, kita klik indeks. SQL telah berhasil dieksekusi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita berikan indeks juga. Berhasil. Kemudian untuk yang terakhir kita berikan indeks juga. Nah, kenapa saya tadi tidak mengecek semua kolom secara sekaligus? Karena biasanya sepengalaman saya, walaupun sudah 3 kolom dicek, tetapi yang dijadikan indeks adalah kolom yang pertama. Jadi nanti kita juga harus membuat indeks lagi yang kolom-kolom yang di bawahnya. Jadi tadi saya menggunakan satu persatu saja agar sekali pembuatan. Untuk selanjutnya kita klik relation view yang berada pada link berikut. Kita klik. Nah, untuk membuat relasi, langkah selanjutnya yaitu memilih tabel induk untuk dijadikan induk dari relasi pada tabel pengampu di kolom ID dosen. Karena di sini ID dosen, saya mengambil dari tabel dosen.